Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sedikit kutipan pesan dalam Quran, kalau misalkan buat nambah semangat ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Jadi memang kata ta'ifatun itu pasukan yang sebagian atau pasukan khusus ya. Pasukan khusus untuk yatafaqahu fid din. Maka akan sangat diwajarkan jikalau dalam proses-proses belajar, kegiatan-kegiatan keilmuan, kegiatannya tidak seramai konser gitu ya. Jadi memang Taifah, insya Allah sahabat-sahabat semua yang ada di sini adalah orang-orang terpilih yang memang Allah arahkan, memang Allah bimbing untuk senantiasa cinta dengan ilmu. Dan semoga harapannya kita bisa senantiasa istiqomah di atas jalan kebaikan tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, sudah direkam juga. Ini kita persilakan kepada narasumber kita sekaligus pembina Antasalam Institute, Bapak Dr. Abdul Muhyidd Nawawi. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, atas kesempatan kita bersua lewat online. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya menjadi milik kita di hari kemudiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, tema yang diamanahkan ke saya adalah sejarah puasa. Saya sudah mengirim di chat link tulisan saya untuk tema kita kali ini. Mudah-mudahan seperti itu yang diharapkan oleh Allahumma antas salam. Ya, pertanyaan tentang sejarah puasa ini pertanyaannya sangat liberal sekali ya. Jadi karena mengandaikan bahwa setiap ibadah itu ada sejarahnya. Saya padahal nggak kepikiran begitu saya, Pak. itu sebuah problem tersendiri ya, bahwa setiap itu, jadi kan umum dipahami ya secara ortodoks ya, bahwa ibadah itu ya dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu di luar sejarah, jadi ketika di sebuah ibadah disampaikan, itu kemudian ya ini bukan persoalan sejarah ya. Ya keinginan Tuhan, jadi keinginan Tuhan di luar sejarah itu kemudian masuk ke kita. Ya biasanya beragama ya, umumnya orang beragama secara ortodoks itu ya langsung aja mengamalkannya, tidak mikirkan ini gimana sejarahnya sih. Sebetulnya itu Pak, karena kan biasanya khotib-khotib atau penceramah-penceramah dia teks pembahasannya di alakum tatakun. Nah, kita coba di kama kutiba alal ladzina min qablikum itu sih sebetulnya. Iya, betul. Ya udah, saya mengikuti keinginan Rapunggawa di Antas Salam ini. Ya agak liberal dikit dulu. Jadi di tulisan saya mengatakan bahwa kalau kita bertanya misalnya mengapa harus ada kewajiban puasa, saya bisa jadi ini guys, jadiin host juga, saya mau rekam juga, bisa nggak? Biar dokumen saya. Siap, bisa Pak, sebentar. Oh ya, oke.
itu acara direkam. Udah direkam Pak, udah berjalan dari awal. Dia udah auto record, nanti Ya. paling cloud filenya saya kirim ini Oh linknya. ya udah, oke cocok. Butuh ini juga, butuh apa namanya, dokumentasi. Oke. Ya, karena itu ya pertanyaannya, mengapa harus ada kewajiban puasa? Mungkin itu pertanyaan. Kalau secara teologis, ideologis, jawabannya adalah ya la'allakum tattaqun, ya agar bertakwa. Jadi udah nggak usah nanya, pokoknya laksanakan saja. Kemudian Anda akan bertakwa dengan cara bertakwa. Tapi oke, ya oke. Kalau kita lihat dalam beberapa tafsir, itu sejarah puasa ya tentu saja bisa dilacak pada penafsiran terhadap surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 183, terutama pada potongan ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Biasanya pembahasan para penafsir seputar kewajiban puasa di masa lalu dikaitkan dengan umat-umat terdahulu. Apa namanya? Alam berpikir para penafsir itu mengaitkan dengan para nabi-nabi terdahulu. Nah, nabi terdahulu ya yang populer disebut dalam penafsiran ya Yahudi dan Nasrani, ya agama Yahudi dan agama Nasrani dengan nabinya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Adam. Biasanya itu. Artinya kemudian ada kesan ya bahwa seakan-akan puasa ini puasa tradisi agama Semitik aja. Apakah apa namanya umat lain selain mereka, misalnya agama Buddha, agama Hindu tidak melaksanakan hal seperti itu? Kalau kita lihat misalnya di sejarah puasa, ada Britannica.com misalnya, ya kita lihat bahwa ternyata tidak. Ya apa namanya orang-orang selain agama-agama Samawi atau disebut agama Samawi versi kita itu juga menyebutkan atau melakukan puasa itu dengan berbagai bentuknya, melakukan dengan berbagai bentuk. Nah, tetapi di agama apa namanya penafsiran klasik tidak disebut ya bahwa agama-agama lain. Nah, beda dengan tafsir kontemporer ya, seperti tafsir Al-Maraghi karya Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi, seorang ulama Mesir yang wafat tahun 1952. Jadi ya masih cukup baru ya, cukup baru. Maksudnya sudah abad 20 ya. Nah, itu sudah mulai mengatakan selain apa namanya agama Semit. Misalnya dia mengatakan bahwa bukan hanya populer ya di kalangan agama Semitik, orang-orang ya, penyembah berhala, jadi menyebut penyembah berhala yang ada di Mesir, ya tentu saja yang dimaksud mungkin apa namanya peradaban Mesir kuno ya masa lalu yang banyak patung-patung itu. Dia menyebutnya al-wathaniyah. Al-wathaniyah itu ya para penyembah berhala yang kemudian bermigrasi ke tempat lain seperti ke Yunani dan ke mana, ke Romawi. Ya karena dulu waktu Yunani masih peradaban kecil, ya, Mesir sudah besar, jadi banyak cerita di mana para filsuf Yunani dulu itu bermigrasi atau mainlah ke Mesir, habis itu pulang lagi membawa ide-ide. Bahkan filosof pertama yang disebut itu Thales itu main ke Mesir, bahkan ide tentang asal segala sesuatu adalah air itu diinspirasi oleh kenyataan Mesir oleh Thales. Jadi terinspirasi oleh Mesir. Nah, orang-orang di zaman itu sudah aktif berpuasa, mentradisikan puasa. Bahkan menurut Mustafa Al-Maraghi, beberapa orang keturunan mereka sekarang juga masih berpuasa. Dan mereka bukan Muslim, mereka bukan Yahudi, dan mereka bukan Nasrani. Jadi pelebaran makna min qablikum ya alladzina min qablikum itu pada era kontemporer. Kalau era klasik paling tidak sependek bacaan saya yaitu muter-muter di Yahudi dan Nasrani. Dan umumnya menyebut Nasrani, kemudian bukan hanya Nasrani, jadi bicara tentang penyelewengan Nasrani biasanya. Nah,
Ini menjadi sesuatu yang menarik ya, bahwa para penafsir awal itu menghubungkan antara puasa Ramadan dengan Yahudi dan Nasrani, ya karena memang itulah tradisi yang paling dekat dengan Islam. Jadi wajar kalau dikaitkan ke sana. Nah, ketika Al-Maraghi memperluas cakupannya menjadi selain Yahudi dan Nasrani, karena mungkin memang Al-Maraghi ya membaca sejarah lain dan menemukan bahwa ternyata bukan hanya Yahudi dan Nasrani yang namanya melakukan ritual puasa, tetapi ada juga yang. Tapi meskipun jawabannya sudah agak melebar kepada sudah mencakup tradisi lain selain Yahudi dan Nasrani, ya, tetapi satu hal yang belum terjawab, ya, itu hanya memberikan bukti bahwa sebelumnya ada tradisi puasa sebelum Islam, tetapi belum menjelaskan ada nggak kaitannya ya antara tradisi sebelum Islam dengan Islam itu sendiri. Ada relasi tradisional, ada nggak tradisi yang mengaitkan? Kalau tidak ada yang mengaitkan, ya menjadi biasa saja. Maksudnya bukan biasa saja, tapi ada pertanyaan yang masih menganga. Kenapa kalau hanya mengatakan bahwa dia juga melakukan, ya oke. Tetapi apakah ada hubungannya langsung dengan? Nah, beberapa penafsir mengatakan kata kata min qablikum itu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu sesungguhnya lebih merupakan hiburan kepada Pak Kiai Rizki sebagai umat Islam yang baik. Misalnya Kiai Rizki itu kan tiba-tiba diwajibkan puasa 30 hari, kan kaget kan. 30 hari. Saya sebagai dulu hidup sebagai kafir Quraisy itu nggak ada apa-apa, tidak ada kewajiban. Tiba-tiba kaget ya dikasih. Nah, ini hanya hiburan bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kamu masih sendiri, kamu tidak sendiri. Bahwa Ustadz Rizky masih sendiri, ya dia nggak sendiri dalam kesendirian gitu. Ada orang lain yang masih sendiri juga kayak gitu. Berarti mirip kayak gini ya Pak, kayak misalkan Rizky diperintah sama Pak Muid nih, Rizky bikin makalah, dulu mahasiswa juga pada bikin makalah gitu. Kayak gitu. Jadi dia lebih merupakan hiburan. Tidak ada relasi historis atau apapun, ini hanya hiburan saja. Ini bukan hanya derita lu, ada derita yang lain juga mengalami derita yang sama kayak gitu. Jadi itu diantara penafsiran para penafsir ya, bahwa kenapa ada itu. Tapi sekali lagi, ketiga ini, ya, yang pertama hanya mengaitkan dengan Semitik, kemudian ada yang memperlebar kepada selain Semitik, ya, kemudian mengatakan ini adalah hiburan. Ya, ketiganya tetap tidak memberi jawaban satu hal, bahwa apa relasi historis antara puasa ini dengan puasa yang sudah ada sebelumnya. Ya, ini disebut oleh Ar-Razi ya, Ar-Razi yang mengatakan itu, bahwa karena ini syak ya, ibadah yang syaqqah ya, sangat amat susah ya, maka tidak perlu terlalu terbebani karena kewajiban yang sama juga pernah dialami oleh orang. Jadi santai saja. Ya, itu mirip dengan logika kenapa harus ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ketika Rasulullah begitu sedih wafat, ya, dua orang yang dicintainya dan mencintai beliau itu wafat. Itu kemudian ada secara psikologis down. Tapi kemudian dipertemukan dengan para nabi ketika Isra Mi'raj, itu untuk membuktikan bahwa Anda mengalami kesulitan berdakwah, bukan hanya Anda sendiri. Ini nabi-nabi terdahulu juga mengalaminya. Nah, oke, terus bagaimana puasa sebelum umat Islam? Maksudnya bukan sebelum Islam, tapi sebelum syariat puasa Ramadan itu. Ya biasanya beda-beda ya, mengatakan ada yang lebih lama, ada yang lebih singkat, ya, dan seterusnya. Nah, umumnya para penafsir menyebut bahwa yang dimaksud umat